Jadi intinya kalau jantung itu ada penyumbatan, berarti orang ini termasuk agresif. Maksudnya jantung penyumbatan tuh pembuluh darah di jantung Tersumbat. Iya, orang ini termasuk agresif. Oh, dalam hal apa Pak Ustadz? Apa aja, agresif, ada ego. Bekerja agresif juga Ya bisa, omong agresif ya bisa, semua bisa. Semua yang mengandung unsur ego, agresif, marah, itu biasanya menutup. Biasanya insya Allah menutup. Jadi menutup itu ada yang sumbatan di pembuluh darah. Itu nanti teman-teman dokter akan masang ring. Seperti membuka, melebarkan ya? Untuk menjadikan normal aja. Ya istilahnya itu, kalau jantung itu pembuluh darahnya itu mulai tertutup, mulai maksudnya itu tertutup, itu kan mirip seperti pintu lift aja. Jadi udah mulai menutup, cuma pintu lift kan cepat gitu ya. Lambat. Ini kalau jantung tutup lambat aja gini. Lambat, jadi belum nutup. Nanti nutupnya ada jeda waktu. Nah, pada saat dikasih ring itu seperti kaki kita mengganjel lift. Seperti itu, jadi nggak jadi nutup. Itu akalnya orang untuk agar tidak menutup. Ya sebenarnya kalau dari sisi syariat, Allah itu memang mau ditutup di titik itu. Jadi ada makhluk Allah yang mempersiapkan untuk mengunci nanti. Nah itu mati nanti orang. Tapi oleh dokter pasanglah ring. Jadi pada waktu orang itu melakukan dosa lagi, gini nggak bisa. Nah nanti Allah akan mempersiapkan di titik yang lain. Tapi itu bukan untuk memperbaiki ya, hanya menghambat penutupan. Hanya menghambat aja. Seperti kalau ada orang mau masuk lift itu mau nutup itu kan terbuka hambat aja seperti dan itu. Semua itu juga diawali dengan rasa seperti tertusuk itu Pak Ustadz ya? Insya Allah seperti itu ya, rasa tertusuk itu kan sebenarnya ada proses ini barangkali ya saya hanya mengkira-kira aja, menganalisa yang sering saya alami dari orang-orang yang kena jantung. Pada saat tertusuk itu memang bisa aja ada malaikat diutus oleh Allah Ta'ala melihat di jantungnya, kemudian banyak jin itu langsung masuk, dimasukkan di titik pembuluh darah jantung tersebut, kemudian juga di titik-titik tertentu sehingga rasanya itu nyeri ya, di jin yang masuk ke situ itu rasanya nyeri, jadi kayak ketusuk. Nah itu tinggal nanti menurut saya ya kalau memang malaikat itu hanya cuma cukup di situ perintah Allah Ta'ala, jadi orang ini masih kelihatan ini, dia mau tobat, imannya cukup lumayan, dia mau tobat, istrinya itu mendoakan baik, ibunya masih hidup, itu kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia pada waktu kolaps, waktu infak, kemudian dia masuk rumah sakit, di ringnya ini masih kelihatan manfaat. Tapi kalau dia tidak bisa berubah ya selesai nanti akhirnya. Jadi cara Allah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada malaikat sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Itu bukan berarti itu melindungi kita. Bukan, malah itu melaporkan apa yang kita kerjakan kepada Allah loh, melindungi. Ya bukan. Kok kayak kita nabi aja dilindungi malaikat. Nggak ada yang melindungi kita, ya Allah. Benar. Istilahnya seperti itu, Allah yang melindungi kita. Malaikat itu memang diciptakan untuk mendampingi kita itu untuk nanti menjadi pencatat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bukan melindungi. Yang melindungi orang-orang itu loh yang dinamakan jin atau kodam itu, ya itu yang menurut dia melindungi. Nah kalau dia menurut dia kodam itu melindungi dia, nah itu mulai syirik itu namanya. Dia meminta perlindungan bukan kepada Allah tetapi kepada kodam. Itu syirik jelas sekali.